Baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk 2 News pada hari ini. Saya, Pak Daniel dan juga Pak Iksan untuk menyingkapi saja kaitannya dengan hasil keputusan besok begitu ya, kaitannya dengan gelar perkara ini sendiri. Bagaimana Anda dari pihak pelapor juga bisa menyingkapi, kemudian juga bagaimana juga menyampaikan kepada masyarakat wacana yang berkembang adalah aksi tanggal 25. Apakah memang itu benar adanya atau memang hanya sekedar lemparan wacana? Ya. Boleh diklarifikasi kepada pemirsa. Saya dulu. Silakan Pak Iksan. Baik, saya kira kita harus mengontrol betul perjalanan gelar perkara yang tadi dan kita berharap betul kepada kinerja Polri dan saya kira kita juga apresiasi Polri sudah bekerja dengan baik dan sangat lebih baik apabila kepekaan sosial, kepekaan masyarakat itu juga menjadi bagian pekerjaan dari Polri. Karena hari ini apapun yang dilakukan oleh Polri itu menjadi sorotan publik. Nah, andai saja, ya, kita sedikit berandai-andai ya, itu besok keputusan gelar itu ya memenuhi harapan publik, memenuhi harapan umat, saya kira selesai. Tidak akan ada lagi demo. Dijamin itu. Sudah terpuaskan begitu ya? Bukan masalah puas dan tidak terpuas, artinya equality before the law, bahwa hukum hari ini ditegakkan. Benar-benar ditegakkan. Nah, dan itu sekaligus menaikkan citra wibawa presiden di mata masyarakatnya bahwa Indonesia hebat. Termasuk juga wibawa kepolisian dalam penegakan semua. hukum. Dan itu menjadi sorotan dunia juga. Ingat loh, Indonesia terbesar penduduknya di dunia, Islamnya ya. Dan hari ini apabila tadi dikelola dengan baik, persoalan ini persoalan kecil. Jangan jadi persoalan besar. Selamatkan bangsa. Frame kebinekaan harus dirumat, dijaga, ya kan selesai saya kira. Baik. Tidak ada lagi yang demo tanggal 18 atau demo tanggal 25, tidak ada. Baik, hari ini yang ditunggu adalah keputusan itu. Terima kasih. Silakan Pak Daniel. Jadi demonstrasi itu kan hak konstitusi warga negara ya. Ketika proses konstitusi, proses hukum dianggap tidak adil dan berkeadilan, kemudian masyarakat atau warga negara menggunakan hak konstitusi yang lain yaitu berdemonstrasi. Kita lihat saja nanti proses kita anggap misalnya tadi proses gelar perkara itu cukup fair, kemudian kita lihat besok keputusannya gitu, apakah itu adil dan berkeadilan gitu. Kalau kemudian itu adil dan berkeadilan saya pikir publik tidak perlu lagi berdemonstrasi ya. Dan perlu juga seluruh tokoh agama untuk meminta kepada masyarakat, kepada umatnya di bawah untuk menahan diri. Karena jangan sampai kemudian cara kita tahu ini kemungkaran, kemudian kita mau membelanya pun dengan cara yang mungkar. Itu tentu tidak sehat, kemudian ini akan berpotensi merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Jadi saya tentu pada dasarnya melihat demonstrasi yang sedang berkembang misalnya rencananya tanggal 25 itu bisa saja tidak akan pernah terjadi apabila rasa keadilan publik itu hadir. Itu pertama Mbak. Kemudian kedua pelajaran kasus Ahok ini harus menjadi pembelajaran kepada seluruh tokoh publik. Politisi, agamawan, masyarakat biasa. Kalau menggunakan lisan itu tidak boleh ugal-ugalan. Apalagi kemudian lisan ugal-ugalan itu digunakan kemudian menyentuh hal-hal yang sangat sensitif. Dalam hal ini keyakinan. Negara kita ini dibangun oleh orang-orang yang religius. Orang-orang yang menyerahkan diri hidupnya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian itu disentuh, itu diperhinakan, maka reaksinya pun akan sangat masif dan itu akan mengganggu sendi-sendi kehidupan dan peradaban ke-Indonesiaan. Kalaupun memang nanti ada sesuatu yang dilakukan, ada ketidakpuasan begitu ya, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari hasil gelar perkara itu sendiri, mungkin masyarakat juga berharap agar pelaksanaan begitu ya, demonstrasi juga bisa berjalan dengan damai dan lancar tentu saja. Ini kan akan panjang Mbak. Ini nanti di Ahok misalnya apakah dia ditetapkan tersangka atau tidak. Misalnya kalau tersangka ada proses di kejaksaan, ada proses di pengadilan, itu panjang. Nah disitulah peran tokoh-tokoh seperti Pak Ihsan segala macam itu untuk memastikan masyarakat untuk benar mengawal, untuk mengawal, kemudian tetap tenang dan segala macam. Silakan Pak Fikar. Saya ingin memberi konteks hukum begini, sekaligus mengingatkan dalam sistem penegakan hukum ada 3 fungsi, ya.
ada 3 fungsi. Fungsi penyidik penuntut Ya. itu jadi satu. Ya. Kemudian fungsi pembelaan kepada terdakwa dan fungsi hakim mengadili. Oke. Ya. Nah, negara dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan. Ya, baik sebagai penyelidik, dan penuntut itu mewakili masyarakat loh. Ya. Mewakili masyarakat korban. Itu yang harus didudukan dengan benar sebenarnya. Jangan terbalik-balik gitu. Negara jadi pembela, Ya. pembela jadi negara, ya kan? Ya. Siapa yang dibela? Nah, rakyat siapa yang membela gitu, ya kan? Rakyat nggak punya akses terhadap begitu perkaranya diserahkan kepada penyidik, kepada kejaksaan, rakyat tidak punya akses lagi. Baik. Ya, apa itu banding, apakah macam-macam gitu. Ya. Itu yang harus didudukan gitu. Baik. Jadi sekarang perhatiannya bagaimana polisi dalam fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik menempatkan diri sebagai negara yang harus melindungi kepentingan rakyat yang Baik. menjadi korban. Itu sebenarnya yang harus diingatkan. Baik, Pak Fikar. Demikian juga Kesempatan terakhir adalah kepada Pak Panggi begitu ya. Singkat saja, silakan. Saya ingin katakan sederhana saja bahwa kalau misalnya ini memang kita inginkan, pertanyaan saya, tidak ada satupun partai yang pasang badan hari ini untuk masuk ke wilayah yang sangat amat sensitif ini. Oke. Tidak ada satupun partai. Itu sudah menunjukkan bahwa itu sebuah ada keinginan untuk itu. Dan yang menarik yang kedua catatan saya adalah, kalaupun nanti tersangka, kita tidak mendorong tersangka, kalaupun bebas itu juga nanti, itulah keadilan. Itulah tersangka hasilnya, begitu ya. atau tidak, atau bebas. Tapi nanti ruang yang sangat panjang itu, mulai dari nanti pra-peradilan, SP3 dan seterusnya, sampai nanti putusan inkrah, bahkan nanti yang menarik saya tunggu-tunggu ini. Kalau nanti Gubernur Ahok tersangka, itu dia tetap bisa maju 3 pasang. Saya sangat mendukung 3 pasang maju. Tidak boleh ada 2. Tapi tangan Anda 2 loh. Ini maksudnya 3. Tetap Oke. ada 3 pasang. Oke. Tersangka Ahok, kemudian Ahok menang. Itu yang menarik. Oke, baik. Itu yang saya tunggu gitu. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu seperti apa hasil keputusannya besok. Karena memang pihak kepolisian akan mengumumkan hasil dari gelar perkara ini adalah besok sekitar pukul 10 sampai dengan 12 siang. Kita akan buktikan apakah memang pihak kepolisian sudah bekerja dengan baik dan juga pemerintah memang sudah mengawal atau menegakkan hukum dengan baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Kita nantikan besok seperti apa keputusan dari hasil gelar perkara. Saya Rizka Eda pamit. Terima kasih. Selamat malam.